Lagi channel aku Nadia Sivanamita. Kali ini aku bakal kembali lagi bercerita horor. Tapi ceritanya ini tuh cuma satu doang, tapi panjang. Oke, tanpa lama ini diceritakan oleh salah satu subscriber aku yang namanya itu Adit. Hai Adit. Nah, di situ si Adit menceritakan bahwa dia itu diincar sama sundel bolong. Astaga. Nah, jadi kan si Adit sekitaran Adit pas umur 18 tahun atau 19 tahun. Adit pulang sekitaran jam setengah 8 karena dia tadinya itu adalah les. Nah, disitulah pas dia mau deket di rumah tuh, tiba-tiba mamanya bilang kayak gini. Mamanya kayak bawa orang gitu, cowok. Nah, habis itu bertanya ke mamanya, itu siapa mah? Begitu dia. Nah, tapi si mamanya ini bilang, ini pacar baru mama nak, gitu mamanya bilang. Nah, lalu si Adit terkejut dan seperti gak mau ngerestuin hubungan mamanya ini sama suami barunya. Anggap aja suami barunya itu namanya Pak Ian ya, Pak Ian, anggap aja. Di sini si Pak Ian ini bawa oleh-oleh juga untuk Adit. Nah, di situ Adit sebenarnya gak suka sama Pak Ian, tapi pas dikasih oleh-oleh dia suka. Nah, neneknya mengajak Adit untuk pergi ke dapur sebentar. Lalu neneknya bilang kayak gini, Dit, kamu suka gak sama suami barunya mama kamu? Gitu neneknya bilang. Nah, lalu Adit bilang gak suka. Emang nenek apa gitu dia duluan. Sebenarnya nenek gak suka sama si Pak Ian itu, si Ian. Nenek gak suka. Nenek rasanya mau cemberut gitu. Kalau kamu suka gak sih? Kalau kamu suka gak Dit? Gitu. Nah, lalu si Adit ini menjawab, sama sebenarnya Nek, aku juga gak suka sama si Om Ian itu, si Om Ian. Nah, nenek juga sama. Kenapa ya mamamu itu cari suami baru? Biarin aja, gak apa-apa mamamu, gak apa-apa. Harusnya dia itu gak apa-apa janda. Gak apa-apa janda. Tapi katanya malu-maluin aja. Iya Nek, aku juga si Adit bilang kayak gini. Iya Nek, aku juga gak suka banget sama Om Ian itu. Dan Om Ian ini tuh kayak sok baik gitu. Shh, Dit. Lalu neneknya bilang kayak gini, shh, Dit, jangan keras-keras ngomongnya, nanti kedengeran. Oh iya Nek, gitu si Adit. Lalu Adit dan neneknya langsung kembali ke ruang tamu. Nah, lalu si Om Ian ini bilang kayak gini, kalian ngapain tadi? Itu dia bilang. Enggak kok Om, kita tadi cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu. Dan sebenarnya kita itu ngobrol tentang ya gitulah ya. Tentang apa? Gitu dia bilang. Tentang apa gitu dia dengan ketegasan dan pemberaninya. Dan di dalam hatinya si Adit bilang kayak gini, waduh, gimana ya nih, mampuslah riwayatku, aku bikin suatu alasan aja deh. Kita lagi gini ngomong apa tentang pernikahan kalian gitu, iya kan Nek? Nah, lalu neneknya bilang kayak gini, oh iya kita lagi membahas pernikahan kalian. Lalu si Om Ian ini bilang kayak gini, oh gitu ya, aku kira apa.
Iya, iya, iya Yan. Jangan berpikir negatif. Lalu neneknya bilang kayak gitu. Iya bu, itu dia bilang. Nah, lalu nih pas lalu tiba-tiba si ibunya itu pengen keesokan harinya ibunya itu mau kerja karena ada rapat. Nah dia kerja kan tuh, dia kerja. Tapi sekitaran jam, tapi neneknya Adit tuh bilang kayak gini, bilangnya kayak gini dia, gini, Dit, kamu restuin gak pernikahan jadi sebut aja nama ibunya itu Rea. Kamu setuju nggak pernikahannya? Kamu setuju nggak? Kamu restuin nggak antara pernikahan si Yan dengan Rea? Bilang kayak gitu. Adit bilang kayak gini, enggak Nek, sebenarnya aku nggak setuju kali Nek, beneran aku nggak setuju banget, aku nggak restuin pokoknya Nek, gitu si Adit. Lalu neneknya bilang kayak gini, sama Dit, nenek juga sebenarnya nggak mau restuin, tapi gimana tapi ibumu loh Rea ngeyel. Iya sih Nek, sebenarnya kayak gitu. Sekitaran jam 7 ibunya pulang, tapi ibunya itu kayak bertingkah aneh gitu, mukanya pucat, bibirnya pucat, lalu dia cuma godor-godor pintu. Nah kan si Adit lagi di kamar nonton TV, bener gak sih? Benar nonton TV. Jadi di kamarnya itu ada TV. Nah dia nonton TV, nonton apa, Upin Ipin katanya. Tiba-tiba ada gedor-gedor, tiba-tiba ada kayak orang ngetok pintu lah, kayak gini, gedor-gedornya itu kayak orang gini aja, orang nggak sabaran gini, tok 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 gitu. Lalu si gini si Adit gini bilang kayak ini, siapa gitu kan, si Adit bilang. Lalu ibunya yang namanya Rea itu gini bilang, ini ibu nak, ibu udah pulang gitu. Ibunya bilang kayak gitu. Nah tapi dia kayak merasa aneh. Jadi sebenarnya ibunya itu pulang sekitaran jam 8. Dia itu berpikir, lah kok ibu tumben gini dia berpikir kayak ini, kok ibu tumben ya pulang jam 7 malam, biasanya kan jam 8. Dia mulai berpikir positif, mungkin udah selesai rapatnya gitu. Lalu dia membukakan pintunya untuk ibunya. Lalu ibunya bilang, nggak bilang apa-apa, cuma diam aja, lalu langsung naik ke atas ke kamarnya. Di situ dia merasa aneh. Dia berpikir, lah kok ibu cuma diam doang, kok ibu cuma gedor-gedor pintu doang sama diam doang, langsung kembali ke kamar. Aneh banget dah si ibu nih. Tiba-tiba neneknya nyamperin, karena neneknya mendengar suara gedor-gedor yang keras itu. Jadi neneknya bangun. Dia bilang kayak gini, siapa itu Dit? Gitu dia. Lalu si Adit ini bilang kayak gini, itu ibu Nek. Kok aku juga bingung kenapa ibu bisa pulang jam 7, harusnya jam 8. Lalu neneknya bilang, pasti itu bukan ibumu, bukan ibumu Dit. Lalu si Adit ini nggak percaya. Dia bilang kayak gini, masa sih Nek, pasti nenek cuma bercanda ya gitu. Neneknya bilang kayak gitu. Lalu si Adit bilang kayak gitu. Lalu neneknya bilang kayak gini, kamu nggak percaya Dit,
lihat mukanya pucat, bibirnya pucat. Dia cuma diam doang kan, kata kamu. Dia cuma diam doang. Udah pasti itu bukan ibumu, nak. Itu pasti bukan ibumu, Dit. Nenek udah tebak. Itu pasti bukan ibumu. Lalu si Adit ini gak percaya sama omongan neneknya. Iya, nenek jangan bercanda deh, aku tahu nenek cuma bercanda. Lalu neneknya bilang kayak gini. Nenek serius ini, Dit. Kamu gak percaya, Dit? Jangan nyusul ibumu, Dit. Itu bukan ibumu, Dit. Jangan nyusul ke kamarnya. Lalu si adik ini bodoh amat gitu. Lalu bilang kayak gini. Alah, Nek, jangan kayak gitu. Pasti ibu kecapean gitu. Percaya sama nenek, Dit, gitu neneknya. Udahlah, aku mau ke kamar ibu, mau nanyain sesuatu. Dit, jangan. Lalu kan gitu neneknya bilang. Lalu adik ini bilang gini, udahlah nenek tidur aja. Nenek tidur aja tuh di kamar, dia makannya gitu. Ya udah deh kalau gitu. Nah, si neneknya ini langsung pergi ke kamar dan tidur. Si adik pun langsung menyusul ibunya untuk ke kamar. Tetapi ada suara pintu yang kayak gini, teblung kayak gitu, kayak orang ngamuk. Si adik bingung, wah itu siapa? Bodoh amat lah gitu si Adit. Lalu dia langsung gedor-gedor pintu ibunya, kamar ibunya. Bu, ibu ada di sini, Bu. Gitu. Dia bilang kayak gini. Ibunya nggak ada respon sama sekalipun, nggak menjawab gitu. Bu, gitu dia bilang. Bu, ibu, Bu, gitu dia bilang kayak gitu. Bu, gitu dia bilang. Bu, Adit boleh ke kamar ibu nggak? Bu, kan udah nggak ada respon. Dia pun langsung ngedobrak pintu ibunya. Tahu apa? Ibunya diem dan posisinya itu lagi duduk di kasur dan diem, cuma natap lantai doang, nggak ngapa-ngapain. Lalu Adit bilang kayak gini, Bu, ibu kenapa? Ibu pasti kecapean ya. Mau nggak Adit buatin teh gitu. Nah, tapi ibunya itu nggak ngerespon sama sekali, nggak ada respon sama sekali, bener. Ibu jangan. Lalu si Adit bilang kayak gini, ibu jangan bercanda deh, nanti Adit juga ikut bercanda loh. Nggak ada sama sekali pun respon. Lalu si Adit nanya lagi, ibu kenapa? Ibu marah ya sama Adit? Bilang aja, Bu. Gitu. Ini ibunya baru menjawab. Gitu ibunya. Ibu kenapa, Bu? Gitu si Adit. Lalu ibunya itu dia bingung. Tiba-tiba ibunya kayak ngomong, tetapi suaranya itu kayak nenek-nenek. Tuh, ini. Kamu jangan pernah ke kamar ini. Gitu. Di situ Adit bingung dan bertanya ke ibu, Bu kenapa? Ibu bercanda, ibu ngeprank. Sudah, aku akan menunjukkan wujud asliku. Gitu dia bilang. Lah, ibu bilang apa sih, Bu? Gitu dia si Adit. Aku benar. Gitu dia bilang. Si ibunya bilang kayak gitu. Bu, seriusan dah, Bu? Gitu dia bilang. Lalu ibunya menampakkan wujud aslinya. Ternyata dia itu sundel bolong ternyata dia. Ibu, gitu dia, si Adit bilang kayak gitu. Lalu sundel bolongnya ini bilang, iya, kau terperangkap dalam permainanku. Hahaha. Gitu. Astaga, dia langsung baca doa segala macam. Doa semua dibaca sama dia.
tapi ibunya langsung menghilang. Lalu dia cepat-cepat kabur ke kamar neneknya. Lalu dia bercerita ke neneknya. Ternyata nenek benar, itu bukan ibu gitu. Lalu nenek bilang, sudah kuduga, itu bukan ibumu, itu sundel bolong gitu neneknya. Iya nek, maaf ya kalau nggak percaya, ini jantung Adit udah kesasar, udah dak-dikduk gara-gara tadi nek, gitu dia bilang. Lalu neneknya bilang, udahlah Dit, sekarang kamu tidur aja, ini sudah jam 12:30. Tapi lalu si Adit pun minta ditemenin sama neneknya. Dia tidur tuh sama neneknya. Keesokan harinya si Adit bercerita sama ibunya. Ibunya bilang, lah ibu kerja sampai jam 10, jadi ibu gak bisa pulang jam 8 karena ibu ada rapat nih sama klien penting katanya. Lalu dia percaya kalau itu adalah sundel bolong yang menghantuinya gitu. Lalu dia bilang kayak gitu kan. Nah, keesokan harinya seperti biasa tuh si Om Yan ini bawa oleh-oleh lagi. Dan oleh-olehnya itu banyak banget. Sampai si Adit bilang seperti ini. Lah Om, gak sebanyak ini juga kali Om. Udah, kamu ini buat kamu kok, gak ada yang pernah memakannya gitu. Lalu si Adit ini mulai memakan cake bolu yang diberikan sama Om Yan. Lalu si Adit bertanya ke Om Yan, Om dari kemarin kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Oh Om langsung balik pulang, kenapa? Ini Om gak kenapa-napa kok Om. Dia bilang kayak gitu. Oh gitu ya. Dengan sewotnya si Adit kembali lagi bertanya kepada nenek. Nek gitu dia bilang. Nenek gitu. Iya, ada apa Dit? Gitu dia bilang. Ini aku nggak nyaman banget sama si Om Yannya itu. Udahlah, nggak apa. Restuin atau enggak? Restuin aja Nek. Iya. Sampailah di sini ke hari ke-9. Jadi di hari ke-9 ini ibunya menikah dengan si Om Yannya. Bu Rea menikah dengan Om Yan. Tetapi keesokan harinya Om Yan kayak membangun sebuah gudang, tetapi semua orang atau istrinya pun dan si Adit pun dilarang untuk memasuki ruangan ini. Kenapa? Karena itu katanya ruang rahasia khusus dirinya. Lalu ibunya Bu Rea ini cuma ya aja, tapi si Adit belum yakin. Tetapi besoknya itu loh, ini udah di hari ke-10-nya neneknya si Adit tiba-tiba meninggal begitu saja tanpa sebab. Dia nangis kejar-kejar, gak ada lagi yang bisa nemenin dia ngomongin si Om Yan itu. Dia pun kesepian, sedih, merengek-rengek. Dia sedih banget. Tapi ibunya berusaha untuk menenangkan Adit. Tetapi Adit tidak bisa tenang untuk itu. Dia selalu menangis di kamar. Dia rindu pada neneknya. Lalu si Adit ini pengen nyusul neneknya tapi gak bisa. Lalu pas dia umur sekitaran
sudah 25 tahun. Nah, dia masih ingat banget pas neneknya itu meninggal. Dia mengunjungi makam neneknya dan sambil membawa bunga. Lalu dia curhat ke neneknya. Nek, sebenarnya sekarang si Om Yan ini udah agak-agak aneh. Aku juga udah curiga nih, Nek. Kalau nenek gimana? Dia selesai dia curhat, dia langsung pergi pulang. Dia mendapatkan si Om Yan itu, dia kayak masuk ke gudangnya itu sambil kayak membawa sebuah boneka santet gitu. Lalu si Adit diam-diam tuh ngintip si Om Yan ini, tapi ketahuan sama Om Yan. Ngapain kamu ngintip? Enggak Om, cuma mastiin aja Om. Gak boleh, kamu mending sama ibu kamu dah sono gitu. Ya udah deh Om, ya gitu. Nah, lalu si dia pun langsung pergi. Selesai si Om Yan ini dari gudang tersebut, dia langsung bertanya ke Om Yan, Om tadi ngapain Om? Lalu dia bilang kayak gini, Omnya bilang kayak gini, Om lagi berdoa. Lalu si Adit tuh bilang kayak gini, kenapa bawa boneka santet Om? Dia bilang kayak gini, hei mana ada Om bawa boneka santet, itu tuh cuma gambaran Om doang. Lalu si Adit masih gak percaya dan bertanya lagi. Adit bertanya kayak gini, kenapa sih Om gak boleh masuk ke ruangan itu? Itu kan cuma ruang doa, kan boleh dimasuki untuk siapapun. Tapi si Om bilang, ini tuh khusus Om ya, ini tuh khusus Om, jadi gak boleh ada yang masuk. Dan juga lalu Om itu suka berhubungan dengan Tuhan, jadi kamu jangan ikut campur, kamu tuh gak bisa berhubungan sama Tuhan. Si Om Yan dengan sombongnya mengatakan seperti itu. Sebenarnya Adit marah di dalam hatinya, tetapi dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Nah, keesokan harinya pas Om Yan ini lagi kerja, si Adit ini dia BTW dia udah umur sekitaran 37 tahun. Sekarang sekitaran hari ke berapa? Hari ke-25 rasanya ini. Dia diam-diam memasuki ruangan tersebut. Tahu apa isinya? Ternyata selama ini Om Yan itu memelihara kuntilanak. Sumpah, dia melihat ada kuntilanak di situ. Dan dia melihat juga ada boneka santet dan beberapa mantra untuk menyantet orang. Makanya sebab itulah neneknya meninggal gara-gara disantet dengan Om Yan. Dan juga karena Om Yan itu gak suka sama neneknya. Dan sejak itulah dia ngadu ke ibunya. Pas ibunya ngecek, ternyata benar ada kuntilanak yang diikat dan ada juga beberapa tempat-tempat santet. Dan dia itu memutuskan untuk ceraiin si Om Yan ini. Dan si Adit sekarang udah selamat dan tidak diganggu lagi. Oke, segitu ya ceritanya. Gimana, serem gak dari ceritanya si Adit? Ternyata ayah tirinya itu memelihara kuntilanak.
ternyata karena itu katanya berhubungan dengan Tuhan. Kok ternyata memelihara kuntilanak. Oke, lanjut part 2 ya guys ya, untuk cerita horor dari followersku, tapi cuma satu. Oke, bye.